Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun kamilatun min awalil Fatihah. Wajib membaca bismillahirrahmanirrahim wa hiya, dan bermula bismillah itu ayatun, satu ayat kamilatun yang sempurna min awalil Fatihah, daripada awal permulaan Fatihah. Bismillah satu ayat tuh. Ada orang sekarang nggak pakai baca bismillah tuh, ada banyak tuh. Dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan nonton tarawih di Mekah. Tarawih di Mekah kan nggak pakai bismillah. Atau habis pergi haji dia. Ya Pak Haji pergi haji, di wacana baca tapi sir, bacanya pelan, nggak kedengeran sama jamaah kan? Dia baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Karena dia ngormatin mazhab Syafi'i. Karena di belakang banyak mazhab Syafi'i. Walaupun dia mazhab Maliki nggak baca, tapi karena ngormatin tetap di sana imamnya baca walaupun sir, bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Haji tanya yang pergi haji tuh. Jadi ada orang dari pergi haji dia sosokan. Di Mekah aja nggak pakai bismillah. Wah. Pakai di Mekah baca bismillah pelan bacanya. Wa hiya ayatun kamilatun min awal Fatihah. Wa tajibu qira'atu jamil Fatihati bitasdidatiha. Ini syaratnya dijelasin di sini. Wa tajibu, dan wajib qira'atu jamil Fatihati, membaca semua Fatihah bitasdidatiha, dengan tasdid-tasdidnya. Wahya arba'a asyrota tasdidatan. Wahya bermula tasdidnya Fatihah arba'a asyrota syadidatan. Ada 14 tasdid tuh. Fatihah jumlah tasdidnya ada berapa? Ada 14. Hitung aja ntar di rumah, bener nggak? Tadi ngaji katanya Fatihah tasdidnya ada 14. Hitung penasaran? Hitung aja di rumah ntar. Fatihah ada berapa totalnya? Tasdid Fatihah ada 14. Salasun fil basmalati, 3 pada basmalah bismillah. Coba hitung bismillah. Bismil tasdid. Bismillahir 2. Ar-Rahmanin 3. Dalam bismillah ada 3 tasdid tuh. Wal baqi, dan sisanya ba'daha, setelah bismillah. Pokoknya tasdid di dalam Fatihah totalnya ada 14. Fa'in akhalla bitasdidatin wahidatin batolat qira'atuhu. Fa'in, maka jika akhalla tidak membaca, akhalla ini mengosongkan, maknanya tidak membaca. Fa'in akhalla, maka jika tidak membaca seseorang bitasdidatin, dengan satu tasdid dia nggak baca, batolat qira'atuhu, batal bacaan Fatihahnya. Satu tasdid kelewatan Fatihah, Pak, sholatnya nggak sah. Tuh, hati-hati, bener-bener diperhatiin. Baca di rumah latihan Al-Fatihah, bener nggak tasdid ada 14? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, syaratnya harus mualah tadi, nggak boleh berhenti lebih dari 1 napas. Fatihah per ayat nggak boleh berhenti lebih dari 1 napas, nggak boleh. Wa yajibu ayaqra'a murattabatan mutawaliyatan. Wa yajibu, dan wajib ayaqra'aha, seseorang membaca Fatihah murattabatan, tertib. Murattabah maknanya di sini sesuai urutan mushaf. Wajib seseorang baca Fatihah sesuai dengan urutan mushaf. Dari bismillah, alhamdulillah sampai selesai itu. Mutawaliyatan, dan wajib baca Fatihah itu mutawaliyah, berturut-turut. Jangan baca pakai napas lebih dari 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti napas 2 kali. Batal sholatnya tuh, Fatihahnya batal. Bukannya sholat yang batal, Fatihahnya batal kalau dia napas 2 kali. Tuh. Ngulang lagi Fatihahnya dari awal. Ketika dia napas 2 kali, ngulang Fatihahnya dari awal. Fa in taraka tartibaha aw mualataha lam tasiha qira'atuhu. Fa in taraka, maka jika meninggalkan seseorang tartibaha, tartibnya Fatihah, aw mualataha, atau berturut-turutnya Fatihah, lam tasiha qira'atuhu, tidak sah bacaan Fatihahnya. Tuh. Wa yu'zaru, dan dibolehkan, diuzur dan dibolehkan fi sukuti, diam, bikot di tanafus, diam berhenti sekedar tanafus, sekedar 1 nafas.
Fatihah boleh berhenti sekedar satu napas. Dia baca dari bismillah sampai akhir, enggak napas-napas, boleh enggak? Boleh. Dibaca napasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi dengan syarat dia wasol harus tahu tuh. Dan alhamdulillah, alifnya jangan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan udah wasol, nggak tahu cara bacanya, kan repot juga di sana. Kalau emang mau diwasol harus tahu letak-letak wasolnya di mana, gitu. Kalau wasol alnya nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah tuh alnya nggak dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman tuh. Wasol kalau diwasol, napasnya panjang banget. 7 ayat langsung sama dia sekaligus diberi. Tarawih itu biasanya ya. Tarawih 7 ayat diberi sekaligus. Nggak apa-apa. Kalau emang dia mau berhenti, itu jangan lebih dari dua napas. Lebih dari satu napas, Fatihahnya batal. Walau sajadal ma'mumu, walau seandainya sajadal ma'mumu ma'al imami litilawah. Ini imam baca ayat yang disunahkan sujud tilawah. Wasjud waqtarib. Tuh. Dia lagi Fatihah, baru baca Maliki yaumiddin. Imam baca wasjud waqtarib. Ikut sujud. Itu namanya memutuskan enggak? Memutuskan, tapi itu yang dimaaf, boleh gitu. Ada memutuskan yang tidak membatalkan bacaan tuh, gitu. Ya. Itu ya. Walau sajadal ma'mumu ma'al imami litilawati au sami'at ta'minal imami fa ammana, maka dia membaca amin, atau sami'a mendengar dia ta'minal imami akan membaca aminnya imam, fa ammana dia mengucapkan amin li ta'minihi karena aminnya imam. Tuh. Kan tadi Fatihah nggak boleh putus tuh. Bagaimana kalau dia lagi baca tengah-tengah, tahu imam aja baca walad dolin, makmum dia lagi Fatihah diputusin amin, boleh nggak? Boleh. Ketika imam baca walad dolin, amin, boleh kita mutusin Fatihah kita karena ada hajat. Hajatnya apa? Ada zikiran yang berhubungan dengan sholat. Nggak apa-apa kalau itu. Kita tetap baca lagi Maliki yaumiddin, imam waladhdallin. Kita amin dulu. Amin. Habis amin baru terusin lagi tadi. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ada memutuskan Fatihah yang boleh apa tadi? Di antaranya ketika imam membaca ayat sajadah, imam sujud tilawah, atau ketika imam mengucapkan waladhdallin amin, maka makmum boleh memutuskan Fatihah dengan membaca amin. Tetap Fatihahnya nggak putus, nggak batal, boleh dilanjut. Tuh. Ini ngaji fikih nih. Ausa ala rahmah, atau imamnya baca ayat rahmat, baca ayat yang berhubungan dengan rahmat. Ini yang ngerti bahasa Arab nih. Imamnya baca ayat rahmat, ayat rahmat di situ. Dia baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu. Karena dia dengar imam baca surat yang berhubungan dengan ayat rahmat. Itu boleh dibaca doa tuh. Enggak memutuskan Fatihah. Karena membaca doanya dia masih ada hubungan dengan sholat. Tapi kalau yang tidak ada hubungan dengan sholat, itu memutuskan Fatihah, membatalkan Fatihah. Contohnya apa? Bersin. Kalau bersin, hasim, alhamdulillah. Itu nggak boleh tuh. Walaupun zikir tapi memutuskan Fatihah. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya dengan sholat. Ngerti nggak tuh? Ya, paham nggak ini ya? Sama-sama zikir. Tadi ketika bersin dia ngucapin dan lagi baca Fatihah, Maliki yaumiddin, hasim, alhamdulillah. Itu Fatihahnya putus. Tapi ketika imam baca ayat rahmat, dia baca Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Itu enggak putus Fatihahnya, tetap boleh lanjut karena dia ada hubungannya masih dengan sholat gitu. Au isti'aza minan nar li qiraatil imam, atau dia meminta perlindungan. Au isti'aza, atau dia meminta perlindungan minan nar dari neraka li qiraatil imam. Wah, imamnya baca ayat yang serem-serem nih. Imamnya baca ayat-ayat neraka. Wah, serem nih.
Dia baca minta perlindungan, berdoa kepada Allah, itu enggak memutuskan Fatihah. Mayat tadi apa yang menuntut zalika akan itu apa? Akan zikirnya dia. Li qiraatil imam, akan bacaan imam ya mayat tadi, sesuatu yang menuntut yang demikian itu. Dia dituntut untuk baca tadi. Ketika imam baca ayat rahmat, dia baca doa, enggak apa-apa, enggak memutuskan Fatihah. Ini yang ngerti bahasa Arab. Kalau kita mah imam baca apa juga nggak ngerti kita. Imam baca surat apa kita malah kagak ngerti. Yang ada kita malah tidur ya. Kalau imam yang ada pikiran kita, imam lama banget sih ini. Gitu. Apalagi kalau imam udah baca sabis, udah pegel kita ya. Yo imam baca sabis lagi, panjang banget ini. Tuh, pikiran kita begitu, bukan mikirin mana ayat rahmat, mana ayat azab, nggak mikirin kita. Mikirin imam lama banget ini. Wal ma'mumu fi asna'il fatihati. Wal ma'mum, padahal makmum fi asna'il fatihah, di tengah-tengah Fatihah, lam tanqati qiraatuhu, tidak putus Fatihahnya, alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih, al wajhaini, dari dua pendapat. Dari dua pendapat mengatakan ketika imam membaca ayat rahmat, dia berdoa meminta rahmat, atau imam membaca ayat azab, dia minta perlindungan dari azab, itu tidak memutuskan Fatihah. Li'annahu, karena itu semua ma'zurun, diuzurkan. Itu semua diuzurkan. Ini bagaimana kalau dia udah belajar tetap aja lagi baca alhamdulillahirabbil ngalamin lagi. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Udah belajar ngalamin. Nah, tetap dia sholatnya masih sah, nggak apa-apa. Udah belajar dia nggak bisa tetap sah, tapi dia nggak boleh jadi imam. Jangan jadi imam, bacanya ngalamin jadi imam lagi, jangan. Boleh dia jadi imam, boleh. Sekampung bacanya ngalamin semua. Wah, itu cocok udah. Ini satu masjid, dites satu-satu. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ini ngalamin. Ya udah kita jamaah udah nggak apa-apa. Sah tuh. Tapi kalau masih ada yang cakep bacaannya, yang baca ngalamin, jangan jadi imam dah, gitu. Yang dia nggak tahu mana hamzah, mana ain, dia baca an'amta alaihim, hamzah semua dia baca. An'amta alaihim, hamzah semua dia baca. Itu jangan jadi imam tuh. Masih ada yang bisa. Kita ngikutin dia nggak sah. Bukan masa perkara kita mufarokoh, bukan, nggak sah kita ngikutin dia. Makanya dia tanggung jawab tadi ketua masjid. Ketua masjid bukan tanggung jawab masalah ngecat doang. Masalah apa juga tuh? Ngurusin bagaimana ubudiyah, bagaimana bacaan imamnya, bagaimana, itu tanggung jawab masjid tuh. Bagaimana jamaahnya, ada yang ngajarin nggak? Itu tanggung jawab masjid tuh. Kalau ada mau bosan sama imam. Apa tuh? Mau bosan sama imam. Ya, imam harus emang nggak diganti. Imam itu harus udah diseleksi. Paslun, fa'in lahina. Ini pembahasan kita. Dia udah baca, udah belajar, nggak bisa, ngalamin lagi. Ini ada di pembahasan di kitab. Paslun, fa'in lahina. Maka jika dia lahan, membaca salah. Lahan itu artinya membaca salah yang merubah makna. Itu lahan. Fa'in lahina, maka dia membaca salah fil fatihati, pada Fatihah, lahnan yukhillul makna, salah yang merubah makna, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Tuh, dia baca salah yang merubah makna, batolat sholatuhu. Wa illam yukhillul makna sohat qiraatuhu. Fa illam, maka jika dia baca lam yukhillu, yang tidak merubah akan makna, sohat, sah bacaan Fatihahnya. Ada bacaan yang merubah makna. Iyaka na'budu, seharusnya dalnya apa tuh? Na'budu dalnya domah, dia baca iyaka na'buda, nasob. Kalau bahasa Arab nasob. Itu nggak merubah makna. Itu lahan. Kalau dia sengaja dosa batal. Tapi kalau dia nggak sengaja, dia udah latihan nggak bisa, itu nggak apa-apa. Walaupun merubah, tapi namanya nggak merubah makna. Di sini dikasih contoh. Falazi yukhilluhu mislu ayyakula. Falazi yang yukhillu, merubahu akan makna, mislu ayakula, seperti seseorang mengucapkan an'amtu. Tuh, dia baca bukannya an'amtu alaihim. An'amtu artinya apa? Aku memberi nikmat. Tuh, kalau an'amta kan engkau memberi nikmat ya Allah. Dia dibalik, aku telah memberi nikmat. Wah, dia Tuhannya dia baca. Itu namanya kesalahan lahan.
kesalahan yang merubah makna gitu. Ketika dia baca kesalahan yang merubah makna, ya itu bahaya tuh. Au kasriha atau kasro dia baca. Kasro kan perempuan tuh, anti. An'amti alaihim tuh. Au yakula iyaki atau dia baca iyaki na'budu. Kapnya seharusnya apa? Iyaka. Dia baca iyaki na'budu. Itu bi kasril kaf dengan kasroh kaf. Itu sama lahan merubah makna. Itu namanya membatalkan sholat. Udah isya itu ya? Ada kita lanjutin dah. Jadi intinya ketika kita ngaji, insya Allah dipastikan ibadah kita diterima. Ini yang penting nih. Ketika kita ngaji, ibadah kita dipastikan diterima. Kenapa? Kita kasih contoh anak kecil naik sepeda tuh. Anak kecil belajar sepeda. Ketika dia salah, nggak disalahin. Dia jatuh, dia apa nggak disalahin. Biarin aja, dia masih belajar. Begitu juga kita. Ketika kita salah dalam ibadah, dalam sholat, kita nggak tahu bacaan kita masih salah, masih belepetan segala macam. Ketika salah, malaikat bilang ini nggak gue catat kebaikan. Kata Allah catat aja. Dia masih belajar, masih mau ngaji, gitu. Tapi kalau nggak ngaji, udah alamat dah. Udah salah nggak ngaji, udah alamat dah. Jadi ketika kita mau ngaji, dapat dipastikan ibadah kita di situ diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha